Kami segera mulai belajar bahasa Indonesia dan bahasa suku setempat supaya kami bisa menceritakan kabar baik kepada suku Dayak Iban di daerah kami. Sayang sekali, pada awalnya tidak banyak di antara mereka yang terbuka untuk Injil. Tetapi puji Tuhan, orang Dayak yang tinggal di sepanjang Sungai Kapuas ke arah Nangalebang di selatan justru yang lebih terbuka dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah kurang lebih 12 bulan, barulah kami berhasil membaptis orang yang pertama percaya melalui pelayanan WEK di Kalimantan Barat. Tidak lama sesudah baptisan pertama di Kalimantan Barat ini, yaitu pada akhir tahun 1950, kami mendapat berita dari beberapa pemimpin misi bahwa di Pulau Sumatera ada suatu daerah di mana sama sekali tidak ada pemberita Injil. Belum ada badan misi yang fokus di daerah tersebut. Maka pada tahun itu juga, yaitu hampir memasuki tahun 1951, Bapak HW dengan saya naik kapal ke Sumatera Selatan untuk melihat situasi dan bermaksud membuka pelayanan WEK di sana. Memang betul, akhirnya kami bertemu dengan suku Kubu, atau lebih dikenal dengan suku Anak Dalam, yang waktu itu masih bersembunyi di hutan-hutan dan terus berpindah-pindah tempat. Makanan mereka terutama buah-buahan dan dedaunan yang ada di hutan, selain berburu binatang hutan dengan tombak atau pisau saja. Anak-anak mereka tidak sekolah, dan banyak di antara mereka menderita sakit kulit dan sakit cacar. Belum ada dokter ataupun pertolongan medis yang pernah menjangkau mereka. Yang paling menyedihkan ialah tidak sedikit di antara mereka meninggal sebelum mereka mendengar tentang Tuhan Yesus Juru Selamat mereka. Karena kebutuhan suku yang masih terasing ini, kami memutuskan untuk pindah saja dari Kalimantan ke Sumatera bagian selatan. Mengingat waktu itu di Kalimantan Barat sudah ada lebih banyak hamba Tuhan dari berbagai negara yang bergabung dengan WEK maupun dengan lembaga misi lain. Sedangkan untuk Sumatera bagian selatan belum ada sama sekali. Di Sumatera, kami pertama tinggal di Lubuk Linggau, tidak jauh dari air terjun yang terkenal di daerah itu. Semakin lama di Sumatera Selatan, kami semakin melihat dari dekat dengan penduduk Sumatera yang beragama lain, yang juga belum mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Ada yang datang dari Jawa dan daerah lain di Indonesia. Mereka semua membutuhkan belas kasihan Tuhan Yesus yang ada di hati kami. Karena itu, kami rindu membagikan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Berbeda dengan di Kalimantan, di Sumatera tidak banyak sungai kecil. Di mana-mana ada jalan darat. Meskipun belum begitu baik, maka kami memilih untuk naik sepeda pancal. Jalanan banyak yang rusak dan jembatan putus akibat pemboman selama perang yang terjadi sebelumnya. Sering kami harus dorong atau memikul sepeda kami karena jalanan yang rusak. Pada suatu malam, sepeda kami yang masih baru, dua-duanya dicuri orang. Tahun berikutnya, Tuhan menyediakan sebuah mobil buat kami. Kami memberikan nama mobil itu Persekutuan Injil Internasional sebagai nama nasional dari Badan Misi WEK pemiliknya. Itu sungguh suatu jawaban doa yang luar biasa. Kami melihat begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan kami meminta petunjuk dari Tuhan bagaimana caranya supaya mereka semua bisa dijangkau dengan Injil. Tidak mungkin hanya kami berdua bersama istri melakukan pekerjaan ini. Semua orang percaya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, harus melakukan tugas yang terlalu besar ini. Tetapi bagaimana caranya? Saksikan terus kesaksian lanjutannya di channel ini.